Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah analisis instrumentasi, Bapak Profesor Dr. Ernad Insinyur Rinaldi Idrus SSI. Kami dari kelompok 3, kelas A, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi fase gerak gizi dan HPLC. Kami beranggotakan 3 orang, dengan saya sendiri, Dita Safira, sebagai moderator, dan rekan saya, Alfiza Wandika, dan saya Suprida, akan membahas mengenai materi tersebut. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama ada definisi gizi dan HPLC, prinsip gizi dan HPLC, fase gerak, sifat dan jenis-jenis fase gerak, mekanisme kerja, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, gizi atau gas kromatografi. Yang pertama, definisi gizi. Pada tahun 1952, James N. Martin adalah orang yang pertama memperkenalkan teknik kromatografi gas, di mana gizi merupakan jenis kromatografi yang digunakan dalam kimia organik untuk pemisahan dan analisis. Gizi banyak digunakan untuk menguji kemurnian bahan tertentu dan membantu dalam mengidentifikasi sebuah senyawa kompleks. Kromatografi gas adalah suatu analisis senyawa yang stabil terhadap suhu tinggi, sehingga solut tidak mengalami kerusakan susunan molekul pada saat proses pemanasan. Selanjutnya ada prinsip dari gizi. Kromatografi gas atau gizi menggunakan prinsip pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan migrasi dan perbedaan titik didih atau tekanan uap dari komponen penyusunnya. Hal ini dapat digunakan sebagai pengidentifikasi suatu senyawa yang terdapat pada campuran gas, dan juga untuk menentukan konsentrasi suatu senyawa dalam fase gas. Penerapan metode kromatografi gas adalah bentuk analisis senyawa yang stabil terhadap suhu tinggi, sehingga solut tidak mengalami kerusakan susunan molekul pada saat proses pemanasan. Selanjutnya ada fase gerak dalam gizi. Fase gerak adalah sebuah pengatur berupa gas pembawa, yang biasanya berupa gas yang memiliki kemurnian tinggi, seperti gas helium, hidrogen, atau campuran argon dan metana. Pemilihan gas pembawa bergantung pada jenis detektor yang digunakannya, di mana helium adalah tipe gas pembawa yang umum digunakan, karena memberikan efisiensi kromatografi yang lebih baik dibandingkan dengan jenis lainnya. Fase gerak sendiri adalah gas yang mengalir di bawah tekanan dalam pipa yang dipanaskan dan dilapisi dengan fase diam cair atau dienkapsulasi dengan fase diam cair yang dilapisi pada pendukung padat. Adapun sifat-sifat dari kromatografi gas sendiri terdapat 4. Yang pertama berupa gas, di mana fase gerak dalam gizi selalu berupa gas yang berfungsi untuk membawa sampel melalui kolom kromatografi. Gas ini juga sering disebut sebagai gas pembawa. Yang kedua bersifat murni dan stabil. Gas pembawa harus memiliki kemurnian yang tinggi dan sifat fisik yang stabil untuk memastikan pengulangan dan akurasi hasil. Yang ketiga bersifat kecepatan dan tekanannya dapat dikontrol, di mana kecepatan aliran gas pembawa dapat disesuaikan untuk mempengaruhi waktu resensi. Dan yang terakhir, dia tidak dapat bereaksi dengan sampel dan fase diam, di mana gas pembawa harus tidak bereaktif
atau tidak bersifat reaktif terhadap senyawa sampel dan fase diam, sehingga tidak mempengaruhi hasil pemisahan. Adapun jenis-jenis fase gerak dalam gizi yang sering digunakan ada 3. Yang pertama, gas helium. Gas helium sendiri bersifat stabil, inert, dan memiliki difusi yang baik. Yang kedua ada gas nitrogen, di mana gas ini memiliki efisiensi yang tinggi pada laju alir rendah, namun kurang ideal. Dan yang terakhir ada gas hidrogen. Gas hidrogen sendiri lebih murah dibandingkan dengan gas helium, namun memiliki sifat yang mudah terbakar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Elviza Wandika. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja GC. Pertama ada gas pembawa. Gas pembawa dalam analisis GC berperan sebagai fase gerak yang membawa analit yang telah diuapkan melalui kolom. Gas ini bertindak seperti sungai yang membawa perahu atau analit menuju tujuan akhir yaitu detektor. Komponen yang kedua yaitu injektor. Sampel akan diinjeksikan ke dalam oven yang dipanaskan, lalu diuapkan dan akan dibawa oleh gas pembawa melalui kolom. Pemisahan terjadi karena perbedaan waktu yang dibutuhkan komponen-komponen untuk melewati kolom akibat interaksi dengan fase diam. Komponen yang ketiga yaitu kolom. Proses pemisahan dalam GC terjadi di dalam kolom. Gas pembawa akan membawa komponen-komponen sampel melalui kolom, dan kolom yang berjenis packing maupun kapiler akan memisahkan komponen-komponen tersebut berdasarkan interaksi dengan fase diam. Yang keempat yaitu terdapat detektor. Detektor yang sering digunakan dalam GC adalah FID, TJD, ECD, dan MS. TCD bekerja berdasarkan prinsip bahwa komponen sampel memiliki konduktivitas thermal yang berbeda dengan gas pembawa. Komponen terakhir yaitu pengolahan data. Pengolahan data pada analisis GC berfungsi sebagai jembatan antara sinyal listrik mentah yang dihasilkan oleh detektor dengan informasi yang berguna bagi kita. Singkatnya, pengolahan data ini menerjemahkan bahasa sinyal listrik menjadi bahasa yang kita pahami, yaitu identitas dan jumlah zat kimia dalam sampel. Selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan GC. Pertama, yaitu kelebihan GC. Ada kolom secara kontinu dijaga oleh gas, kemudian sampel terpisah secara sempurna, waktu relatif pendek, sensitivitas tinggi, dan sampelnya sedikit. Dan terbuat dalam fase diam sulit dipisahkan, harus diatasi dengan suhu kolom tinggi, dan relatif mahal. Terdapat 3 aplikasi GC yang dapat diterapkan pada eksperimen atau penelitian yang dilakukan. Pertama, yaitu analisis minyak asiri. Kedua, mengukur tingkat pencemaran. Dan ketiga, menganalisis komposisi gas alam. Ya. Berikut adalah analisis data pada GC yang meliputi kromatogram. Kromatogram sendiri merupakan plot yang menghubungkan antara konsentrasi sampel terhadap waktu. Masing-masing puncak kromatografi menunjukkan suatu senyawa kimia yang dipisahkan oleh waktu dan jarak. Untuk mendapatkan kromatogram yang baik, yakinkan bahwa baseline harus sudah lurus ataupun horizontal. Laju atau speed kertas pencatat rekaman atau recorder harus rendah sehingga kromatogram tidak terlalu melebar. Berikut kromatografi gas. Kondisi kromatografi gas yang dipilih dalam penelitian ini yaitu suhu injektor 250 derajat Celcius, suhu detektor rasio yaitu 20. Suhu awal kolom 50 derajat Celcius ditahan 2 menit pada suhu tertentu, ditingkatkan secara bertahap sebesar 120 derajat Celcius dan ditahan selama 5 menit. Laju alir dari kolom yang terpilih adalah 0,7 ml per menit dan laju alir gas helium 40 ml per menit
laju alir nitrogen 50 ml per menit, dan laju udara sebagai pengoksida 450 ml per menit. 7 sebagai sampel metanol, lalu 4,646 sebagai sampel etanol, 8,282 sebagai sampel butanol, dan 11,232 sebagai sampel asam asetat. Sedangkan pada kromatogram ARA memberikan puncak pada waktu retensi 4,634 etanol dan 8,29 butanol. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa arak tidak mengandung etanol dan asam asetat. Hal ini disebabkan karena arak yang dihasilkan dari destilasi hasil fermentasi glukosa yang terkandung dalam nira kelapa. Proses fermentasi glukosa menghasilkan etanol, yaitu C6H12O6 menghasilkan C2H5OH dan 2CO. Berikut adalah mengenai HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Berikut adalah definisi dari HPLC. Pada tahun 1903, Tesswit pertama kali menemukan teknik analisis yang dinamakan kromatografi, di mana Tesswit telah berhasil memisahkan pigment dari daun menggunakan kolom yang diisi dengan kapur atau CaSO4. HPLC adalah kromatografi cair yang menggunakan fase diam padat dengan ukuran partikel kecil sekitar 5-10 mikrometer dengan tekanan tinggi yaitu 300 hingga 3000 PSI untuk mengalirkan fase gerak secara konstan. HPLC cocok digunakan untuk memisahkan dan menghitung konsentrasi dari campuran senyawa yang konsentrasinya kecil dan tekanan uapnya rendah serta termolabil. Berikut akan disampaikan oleh rekan saya mengenai prinsip dari HPLC. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai HPLC. Di sini ada prinsip HPLC. Prinsip kerja dari HPLC yaitu dengan memisahkan komponen analit berdasarkan tingkat polaritasnya. Pada tiap campuran yang keluar akan dideteksi oleh detektor dan dicatat dalam bentuk kromatogram. Jumlah puncak dalam kromatogram mengindikasikan jumlah komponen, sementara luas puncak mengindikasikan konsentrasi komponen dalam campuran. Selanjutnya, fase gerak pada HPLC. Fase gerak yang digunakan adalah metanol dan air. Selain itu, diuji coba juga dengan penambahan asam. Metanol dipilih sebagai salah satu campuran fase gerak karena IAA memiliki kelarutan yang baik dalam metanol. Fungsi fase gerak adalah melarutkan campuran zat, mengangkat atau membawa komponen yang akan dipisahkan melewati sorben fase diam sehingga memiliki waktu retensi dalam rentang yang dipersyaratkan, dan memberikan selektivitas yang memadai untuk campuran senyawa yang akan dipisahkan. Selanjutnya, sifat fase gerak. Yang pertama ada polaritas. Di sini fase gerak dapat bersifat polar atau non-polar tergantung pada jenis kromatografi. Yang kedua, viscosity. Kekentalan pelarut mempengaruhi tekanan pada sistem HPLC seperti asetonitril. Yang ketiga, kemampuan bercampur. Pelarut yang digunakan dalam fase gerak harus dapat bercampur satu sama lain tanpa membentuk dua fase terpisah. Selanjutnya, mekanisme kerja pada HPLC. Yang pertama ada fase gerak. Fase gerak berfungsi sebagai pembawa sampel yang mengalir melalui kolom. Melalui interaksinya dengan fase diam dan komponen-komponen sampel, fase gerak berperan penting dalam menentukan tingkat pemisahan atau selektivitas masing-masing komponen. Yang kedua, injektor. Injektor adalah alat yang berfungsi seperti jarum suntik pada kromatografi. Ia memasukkan sampel ke dalam sistem agar komponen-komponen dalam sampel dapat dipisahkan. Yang ketiga, kolom. Kolom adalah tabung berisi zat khusus atau fase diam yang berfungsi memisahkan komponen-komponen dalam sampel. Selanjutnya, loop. Ini adalah bagian dari injektor yang menampung volume sampel tertentu sebelum disuntikkan ke dalam kolom. Selanjutnya, detektor. Detektor ini berfungsi untuk mendeteksi komponen-komponen yang telah terpisah dari kolom dan mengubah sinyal kimia menjadi sinyal listrik. Selanjutnya ada POM. Ini mendorong fase gerak melalui sistem dengan tekanan yang konstan dan terukur.
Selanjutnya pengolah data, di mana dia menerima sinyal listrik dari detektor dan mengolahnya menjadi kromatogram dan memungkinkan analisis data, identifikasi puncak, dan perhitungan kuantitatif. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari HPLC. HPLC ini memiliki kelebihan. Yang pertama, waktu analisis relatif singkat, resolusi yang tinggi, kolom yang terbuat dari bahan gelas dan dapat digunakan kembali, volume sampel yang digunakan sedikit, dan dapat menganalisis senyawa organik dan anorganik. Tetapi HPLC ini juga memiliki kelemahan seperti masa kerja yang pendek, peralatan yang digunakan lebih mahal seperti reagen, preparat, dan kolom, dan hanya untuk asam organik, serta harus mencari fase diam terlebih dahulu. Nah, selanjutnya aplikasi HPLC. Yang pertama itu dapat digunakan pada analisis farmasi, analisis pangan, dan analisis biomolekul. Hingga dapat disimpulkan dari materi GC dan HPLC bahwa keduanya memainkan peran penting dalam pemisahan dan analisis senyawa kimia. Pada GC, fase gerak berupa gas pembawa seperti helium atau hidrogen yang digunakan untuk menganalisis senyawa volatil yang stabil pada suhu tinggi. Sementara itu, pada HPLC, fase gerak berupa cairan polar atau non-polar digunakan untuk memisahkan senyawa volatil dengan tekanan tinggi. Kedua metode ini memiliki keunggulan dalam hal sensitivitas dan akurasi, meskipun memerlukan biaya tinggi untuk peralatan dan operasionalnya. Aplikasi dari GC dan HPLC meliputi analisis farmasi, pangan, biomolekul, hingga pengujian pencemaran lingkungan. Berikut adalah sumber-sumber yang kami gunakan untuk membahas mengenai GC dan HPLC. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai materi GC dan HPLC. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan waktu untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi kami, dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya dan teman-teman saya izin pamit undur diri, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.